Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Erina Natalia dari Prodi PPKN khususnya di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan campuran khususnya di tugas ilmu pemerintahan. Simaklah video berikut ini. Dalam sistem pemerintahan campuran, materi yang dibahas ada 5, yaitu 1. Pengertian sistem pemerintahan campuran. 2. Ciri-ciri sistem pemerintahan campuran. Ketiga, sistem pemerintahan campuran. Keempat, kelebihan sistem pemerintahan campuran. Dan terakhir, kelemahan sistem pemerintahan campuran. Selanjutnya, sub materi pembahasan ke-1 tentang pengertian sistem pemerintahan campuran. Jadi, sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal yang paling umum dalam sistem pemerintahan campuran adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh dua orang berbeda. Kepala negara tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, tetapi parlemen dapat dijatuhkan oleh kepala negara. Selanjutnya, sub pembahasan materi kedua yaitu tentang ciri-ciri pemerintahan campuran. Pemerintahan campuran dibagi menjadi 5. Ciri-ciri pemerintahan campuran dibagi menjadi 5, yaitu 1. Jabatan menteri dipilih oleh parlemen. Kedua, presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintah. Ketiga, masa jabatan presiden ditentukan pasti dalam konstitusi. Keempat, kepala negara tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, tetapi parlemen dapat dijatuhkan oleh kepala negara. Yang terakhir yaitu menteri tidak memiliki tanggung jawab secara langsung kepada presiden maupun parlemen, tetapi bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat. Selanjutnya masuk di pembahasan materi ketiga tentang sistem pemerintahan. Praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan campuran tidak dapat disamaratakan antara negara satu dengan yang lain karena setiap negara memiliki budaya demokrasi yang berbeda. Negara pelopor yang menerapkan sistem pemerintahan campuran adalah Prancis. Di Prancis, menteri yang dijabat oleh lembaga eksekutif dipilih oleh Dewan Anggota Parlemen sesuai dengan porsi atas kemenangan di pesta demokrasi. Ada banyak bentuk sistem pemerintahan yang digunakan negara-negara di dunia. Salah satunya adalah sistem pemerintahan campuran atau sering disebut juga sistem pemerintahan semi presidensial. Selanjutnya masuk di sub materi keempat, yaitu tentang kelebihan sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran lebih fleksibel atau lentur dalam pembagian tugas antara lembaga legislatif dan eksekutif. Pemberian fungsi lebih kepada lembaga hukum atau yudikatif dalam mengawasi tindakan lembaga negara. Penerapan hukum yang lebih jelas antara lembaga satu dengan yang lain sehingga upaya mengatasi penyimpangan lebih nyata. Yang terakhir, lebih mudah mengatur berkelanjutan kebijakan atau program-program setiap lembaga negara. Dan sub materi terakhir yaitu tentang kekurangan sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran memiliki dua kekurangan, yaitu 1. Sulit mewujudkan kebijakan baru karena setiap anggota parlemen punya kepentingan dan bukan berasal dari koalisi partai yang sama. Kedua, komunikasi yang dilakukan antara anggota parlemen harus melalui proses yang panjang. Hal ini akan menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang sifatnya mendesak. Nah, jadi dalam sistem pemerintahan campuran
Sistem pemerintahan campuran ini menggabungkan elemen dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Berarti bahwa sistem ini memiliki presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi juga memiliki parlemen yang dipilih secara terpisah. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, sementara parlemen memiliki kekuasaan legislatif. Kedua lembaga ini memiliki kekuasaan yang terpisah, tetapi juga saling bergantungan satu sama lain. Misal, presiden dapat mengajukan undang-undang, tetapi undang-undang tersebut harus disetujui oleh parlemen. Mungkin kurang lebihnya materi yang saya sampaikan tentang sistem pemerintahan campuran hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jangan lupa gabung di Universitas PGRI Kanjuruhan Riau, khususnya di Prodi PPKN.